Oke guys, kita akan lanjut cerita BTTH 97 part 1. Menggunakan sayap tulang untuk bergegas keluar dari gerbang kotang membuat Soyan benar-benar tidak habis pikir. Entah bagaimana mungkin pemimpin pavilion itu bisa menemukan lokasinya. Beberapa keraguan muncul di benaknya, tidak mungkin dia bisa melacak tempat keberadaanku tanpa alasan. Apalagi terlihat jelas dengan sikapnya. Orang ini sudah menyadari di mana posisiku berada. Mungkinkah aku telah ditemukan oleh mata-mata pavilion petir utara ketika memasuki kota kemarin? Kekuatan orang itu setidaknya berada di ranah dozong bintang 8. Bahkan meskipun aku menggunakan seluruh kekuatan Yaotian, maka sangat sulit untuk menghadapinya, kecuali menggunakan keterampilan teratai api pemusnahan. Namun itu sangat berisiko untuk tubuhku, kecuali jika benar-benar diperlukan dalam kecepatan terbang. Soyan merasa sudah aman dari pengejaran Ventian, namun entah kenapa tiba-tiba saja suara samar terdengar dari atas cakrawala mengatakan, "Aku sudah berkata bahwa kau tidak akan bisa melarikan diri." Ya, benar saja. Ventian kembali berhasil menyusul menyergapnya di sebuah tempat. Dia lantas berkata, "Meskipun kau memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misteri itu, tetapi sangat sulit bagimu untuk berada denganku dalam hal kecepatan. Serahkan keempat gulungan yang telah aku dapatkan." Soyan mengatupkan giginya dengan amarah sembari bertanya, "Apakah kau akan membiarkanku pergi setelah aku mengembalikannya kepadamu?" Ventian tersenyum sembari menjawab, "Sebenarnya aku pun sangat tertarik dengan metode ki penggabungan api surgawi yang kau miliki. Dengan menyerahkannya juga aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Aku juga tahu bahwa di dalam tubuhmu terdapat sebuah roh spiritual yang sangat kuat. Aku mampu merasakan hawa keberadaannya, namun pada dasarnya tubuh spiritual hanyalah tubuh spiritual semata, tidak lebih dari itu." Setelah mengatakannya, Yaotian tersenyum dan langsung saja keluar dari cincin putih milik Soyan dan berkata, "Kata-katamu sangat arogan. Jika kekuatanku berada dalam puncak, mustahil bagimu untuk berbicara seperti ini di hadapanku." Sekarang ekspresi Ventian sangat menjadi suram saat mendengarkannya. Dia mampu merasakan bahwa ternyata tubuh spiritual itu adalah seorang mantan elit dozon yang cukup terkenal. Tetapi apapun dasarnya, kekuatannya sekarang dia hanyalah sebuah tubuh spiritual semata. Selama kau menyerahkannya keempat gulungan itu, maka aku akan membiarkanmu pergi. Dikarenakan kau harus paham, tubuh spiritual yang berada di sampingmu itu tidak akan mampu melindungi nyawamu. Keberatan Yaotian dianggap remeh olehnya karenanya dia mengatakan kau hanyalah seorang dozong bintang 8, tetapi berani begitu sombong berbicara di hadapanku. Setelah mengatakannya, maka dia pun menyuruh Soyan untuk pergi lebih dulu. Dikarenakan aku akan memblokirnya untuk sementara waktu. Meskipun Soyan cukup khawatir dengan kondisi dari Yaotian, tetapi dia mengatakan, "Tenang, aku tahu batasanku. Aku hanya akan menahannya sementara. Selain itu, cincin putihku memiliki jejak spiritual yang telah aku tanamkan. Karenanya aku pun banyak rencana untuk menyelamatkan diri." Meskipun memang sulit untuk diputuskan, tetapi Soyan menguatkan tekadnya untuk meninggalkan Yaotian. Dan selepas kepergiannya, sang mantan dozong legendaris itu pun berkata, "Sudah bertahun-tahun sejak aku tidak bertarung dengan seorang hari ini. Aku akan melihat sejauh mana kemampuanmu." Dan pada akhirnya pertarungan dua ahli dozong pun dimulai. Suara tak berberakat. Kekuatan api dan energi doki petir berulang kali pecah di atas cakrawala, menghasilkan gelombang dentuman yang sangat dahsyat. Soyan menetapkan dari kejauhan, lantas mengatupkan giginya dengan amarah. "Bajingan, aku akan mengingat semua dendam yang kau sebarkan hari ini. Masa depan kau pasti akan membayarnya dengan nyawamu." Penjagaan jarak itu berlangsung hampir 20 menit sebelum pada akhirnya tiba-tiba ruang yang berada di hadapan Soyan terbuka dan ternyata itu adalah Yaotian. Yaotian memberikan peringatan agar Soyan bergegas untuk pergi secepat mungkin. Dikarenakan meskipun dia berhasil berteleportasi, namun kecepatan Ventian itu jauh melebihi perkiraannya. Sepertinya dia akan segera menyusul dalam waktu yang singkat. Soyan yang mendengarkan itu merasa ada yang tidak beres. Entah kenapa orang itu memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke tempat kita berada dan benar-benar membuat mereka berada sulit untuk melarikan diri. Hal itu adalah sebuah gulungan keterampilan tubuh ilusi petir yang ada di tangan Soyan. Segera melemparkan keempat gulungan itu ke arah yang berbeda dan benar. Simbol pelacak lokasi Ventian akhirnya terbagi, membuatnya benar-benar tidak habis pikir. Bocah
Kau bahkan rela untuk meninggalkan harta karun berharga semacam itu. Namun jangan pernah berpikir bisa menipuku dengan trik sederhanamu. Kau benar-benar meremehkanku setelah mengatakannya. Diam segera membentuk segel untuk mengeluarkan cloningannya, tubuhnya sendiri, yaitu sebuah avatar yang berasal dari teknik 3000 petir. Namun meskipun itu belum mencapai penguasaan, tetapi dia akan menggunakannya untuk melacak serta mengejar lokasi Soyan. Sekali lagi, Soyan membuang keempat gulungan itu membuat aura Ventian secara bertahap mulai mengkilau. Namun itu hanya berlangsung sesaat. Ruang kosong yang berada di hadapan mereka tiba-tiba berfluktuasi, sebagai dengan keras menghasilkan sebuah serangan mengejutkan. Dan benar yang datang kali ini adalah avatar spiritual Ventian. Ventian berkata, sudah kukatakan kau tidak akan bisa pernah lepas dari tanganku. Gulunganku akan kembali dan kau tidak akan bisa kabur sampai kapanpun. Tian yang melihatnya mampu merasakan bahwa kekuatan orang ini jauh lebih lemah dibandingkannya. Saat ini rananya hanya berada di bintang 6 dorong. Meskipun keberadaan avatarnya mampu dirasakan sedetail mungkin, tetapi Ventian tidak merasakan gentar sedikit pun. Dia langsung saja menyuruh avatarnya itu untuk melancarkan serangan pembunuhan ke arah Soyan. Pertarungan antara kedua tubuh spiritual kembali pecah di atas cakrawala. Meskipun kekuatannya keduanya bisa dipastikan bahwa Yao Tian jauh lebih unggul, tetapi tidak ada waktu untuk bersantai begitu saja. Dia mendapatkan keempat gulungannya kembali, maka tubuh aslinya dipastikan akan datang ke sini. Niat sesungguhnya dari avatar yang dia perintahkan hanyalah untuk menahan Soyan. Namun Soyan menemukan sebuah celah kelemahan dari roh spiritual yang dimilikinya, hingga dia pun berkata bahwa tetua, Yao Tian, pinjamkan kekuatanmu sekarang juga, aku akan menghadapinya. Setelah berhasil menggabungkan kekuatan mereka berdua, maka Soyan menjadi mengeluarkan teknik roh cincin api surgawi yang berbentuk ular sangka, meletus lurus ke arah avatar Ventian. Tabrakan keras menghantam gelombang tameng pertahanan cahaya petir yang dilepaskan olehnya. Tampaknya sulit untuk bersaing dengan jantung api Soyan. Berhasil mendesaknya, ledakan pun terjadi. Dan saat tubuh avatar berhasil dihancurkan, tiba-tiba saja sebuah titik cahaya energi keluar dari dalam tubuhnya dan langsung saja ditarik oleh Soyan. Dan benar, apa yang didapatkan adalah sebuah kunci untuk membuat gerakan 3000 tubuh ilusi petir. Agar bisa dipelajari, Soyan tertawa lepas saat berhasil merebutnya dan langsung saja meninggalkan tempat itu dengan kecepatan penuh. Sementara Ventian justru jatuh ke dalam jurang kerugian, memasuki hutan belantara. Soyan kemudian menyembunyikan aura kekuatannya dengan bantuan Yao Tian. Kali ini dia tidak akan ceroboh lagi jika keberadaannya berhasil dilacak kembali oleh Ventian. Maka jelas semakin merepotkan dalam kesempatan yang paling penting itu. Soyan harus secepatnya mempelajari teknik gerakan tubuh ilusi petir yang dia dapatkan dalam persepsi spiritualnya. Dia kemudian memasuki lautan bawah sadar dari gulungan tersebut. Metode yang dipelajarinya kali ini adalah pembentukan avatar baru, yaitu avatar ilusi petir. Dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu level pertama, level menengah, dan level master atau tertinggi. Setelah merasakannya, Soyan mampu memprediksi bahwa kemungkinan tubuh ilusi petir yang dimiliki Ventian berada di tingkat menengah. Jika tidak, bahkan meskipun aku memiliki jantung api, maka sulit bagiku untuk mengalahkannya dengan mudah. Namun gerakan 3000 petir ilusi petir ini memiliki area di mana mampu melampaui semua gerakan petir yang lain. Aku tidak tahu orang luar biasa macam apa yang telah menciptakan teknik doa semacam ini. Untuk membentuk avatar ilusi, maka diharuskan meninggalkan roh spiritual di dalamnya. Setelah membaca, Soyan tiba-tiba mengerti sesuatu dengan cepat. Langsung saja dipraktikkan 3 dari 4 bayangan petir yang tersebar. Sebenarnya sudah memiliki kekuatan spiritual bagian terkecil, namun untuk membentuknya secara sempurna, Soyan harus meninggalkan seutas jiwa spiritual penuh di dalam bayangannya. Hanya dengan begitu, maka akan berhasil membentuk avatar roh yang baru. Singkat cerita, pelatihan berlanjut sepanjang malam. Meskipun belum berhasil mencapai tingkat kesempurnaan yang sesungguhnya, tetapi dia sudah bisa menggunakan kendali gerakan 3000 petir tingkatan tertinggi. Soyan lantas berkata, masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih sebelum gelombang energi di pegunungan mata surga dibuka. Karenanya aku harus segera berangkat sebelum waktu tiba kembali. Melanjutkan perjalanan, Soyan memasuki sebuah pegunungan yang dimana merupakan tempat populasi terbesar dari bintang sihir. Bintang sihir peringkat tertinggi hidup di dalamnya.
Perjalanan itu ditempuh selama 10 hari dan dalam jangka waktu itu sudah banyak sekali binatang sihir yang tewas di tangannya. Dijelaskan jenis bintang sihir peringkat tertinggi yang hidup di sana setara dengan Ali Dong Huang. Bukan hanya sebatas itu saja, bahkan Soyan telah bertarung dengan bintang sihir peringkat 7 yang dimana kekuatannya setara dengan seorang elit Dodong. Dalam penjajahan itu tujuan utamanya adalah bertemu dengan Raja Serigala Abu-Abu yang dimana rananya bukan main-main, berada di level Dozong bintang 3. Soyan tidak memiliki niat apapun untuk menjadi musuhnya, bukan masalah takut atau apapun, tetapi kekuatan yang dia miliki sebenarnya secara kebetulan merupakan sebuah hal yang paling dibutuhkan untuk melawan orang-orang pavilion petir angin. Nantinya tempat adalah memikirkan itu. Tiba-tiba saja sosok hitam muncul dengan kecepatan penuh dari atas cakrawala, mengendarai sebuah binatang sihir terbang raksasa. Sayapnya terbentang lebar dan di atas punggungnya tampaklah seorang raja serigala abu-abu. Oke guys, mungkin segini aja part satunya dan nantikan part 2 setelah tayang video episode 90. Nah, I will never miss my